wabarakatuh. Halo Sobat Himara dimanapun Anda berada. Semoga sehat selalu dan sukses selalu. Bergabung lagi di Himara Podcast, podcastnya Man2. Kali ini bersama saya Dinuk Nadiana. 60 menit ke depan kita akan memberikan informasi yang menarik tentunya. Dengan tema kita hari ini yaitu memahami realitas berkurban dan semangat berkurban. Dan kita mendatangkan langsung ini narasumber spesial kita bersama dengan Bapak Solihin SPDI MPD. Halo, assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat. Selamat datang Bapak di Man2 Kebumen, khususnya ini di Himara Podcast. Iya, podcastnya Man2. Terima kasih atas undangannya, atas kesempatannya bisa kenal dengan podcastnya Man2 Himara namanya ya. Himara Podcast. Himara itu singkatannya apa, Mbak? Himara memang sudah namanya Himara. Oke. Oke. Jadi perlu teman-teman ketahui, beliau ini adalah seorang penyuluh agama Islam fungsional pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen. Yang nantinya saya bersama dengan Bapak Solihin, saya akan menanyakan langsung terkait seputar dengan tema kita hari ini, yaitu memahami realitas berkurban dan semangat berkurban. Dan ini tentunya perlu teman-teman ketahui bahwa tidak lama lagi seluruh umat Islam akan merayakan Hari Raya Idul Adha, atau kerap juga kita sebut dengan Hari Raya Kurban. Jadi ini tidak jauh-jauh ini dari seputar materi kita hari ini. Oke, tapi sebelumnya untuk teman-teman yang ada pertanyaan boleh silahkan langsung dicatat di kolom komentar. Oke. Ini tapi sebelum masuk ke tema, Bapak, saya mau menanyakan ini sebagai orang awam ini tentunya sebelum adanya kegiatan kurban ini pasti memiliki latar belakang atau peristiwa apa sih yang menjadi asal-usul adanya kegiatan kurban. Itu boleh dijelaskan, monggo Bapak. Jadi kurban itu sungguhnya tidak hanya syariat kita sebagai umat Islam, tidak hanya syariat yang diperintahkan oleh agama kita, agama Islam. Nabi-nabi terdahulu itu juga sudah ada kurban. Bahkan agama-agama yang lain, kepercayaan lain, banyak ritualnya yang ada kurban. Mirip gitu. Iya. Kemudian sebagai contoh, kalau kita nonton film itu, kadang ada film itu yang di sana misalnya untuk minta hujan, kemudian di sana ada korban, dikorbankan apa-apa. Bahkan yang ekstrim itu ada kurban manusia loh. Ada manusia dikurbankan untuk meminta sesuatu kepada Tuhannya. Dan itu dulu di zaman sahabat juga udah pernah ada itu. Dulu itu sahabat Umar itu pernah mendapat aduan kalau di Mesir itu ada ritual orang yang belum masuk Islam itu mengorbankan seseorang agar sungai Nil di Mesir itu tetap mengalir. Dan ketika terjadi peristiwa Nil itu debit airnya sedikit, itu mereka mengorbankan perempuan untuk meminta, itu ekstrim itu seperti korban yang ekstrim, tumbal seperti tumbal, tapi kemudian itu dihentikan oleh sahabat Umar karena tidak sesuai dengan syariat Islam. Nah, itu yang bisa menghentikan itu sahabat Umar, karena sahabat Umar bisa dengan doanya bisa membuat aliran sungai Nil itu kembali deras. Itu salah satu kurban yang ada di kepercayaan umat terdahulu. Dan hampir di semua nabi itu ada syariat kurban. Nabi Ibrahim jelas, karena itu nabi yang menjadi rujukannya Nabi Muhammad. Maka kalau dalam kita sholat kan yang kita sebut Nabi Ibrahim Atau Nabi Muhammad itu turunannya Nabi Ismail, Nabi Ibrahim. Kemudian di agama kita kemudian juga disyariatkan korban, kita untuk berkorban. Oke. Untuk kurban sendiri itu apakah diwajibkan untuk semua orang atau untuk orang-orang seperti apa saja itu, Pak?
Kurban itu diwajibkan atas orang Islam yang mampu, ya. Kemudian tidak diwajibkan, ya. Jadi hukum kurban itu bermacam-macam nanti, ya. Jadi menurut 4 madhab itu beda, ya. Jadi kurban itu untuk orang Islam yang mampu, ya, yang mampu. Kalau menurut Imam Hanafi itu kalau orang sudah mengeluarkan zakat, ya, kemudian dia juga harus berkurban, ya. Dan menurut Imam Hanafi itu kurban hukumnya itu harus atau wajib, ya. Ini langsung masuk ke hukum kurban apa gimana? Ya boleh, ya, silakan biar sekaligus mengalir saja, gitu, ya. Ya, kemudian kalau menurut Imam Malik itu hukumnya sunnah muakkadah, ya, tidak sampai tingkat wajib, ya. Kemudian kalau menurut Imam Ibnu Ahmad bin Hambal itu juga hukumnya wajib, ya. Bahkan boleh orang itu hutang untuk berkurban, ya. Oh, boleh. Kata ini kalau menurut madzhab Hambali, ya. Nah, kalau menurut Imam Syafi'i itu hukumnya sunnah muakkadah bagi yang mampu, ya. Tetapi di dalam madzhab Syafi'i itu ada istilah sunnah ainiyah, kemudian ada sunnah kifayah. Maksudnya memang hukum kurban itu bagi yang mampu adalah sunnah muakkadah, tetapi kaitannya dengan sunnah kifayah itu di dalam satu keluarga. Apabila orang itu mampu, apabila satu keluarganya misalnya mengeluarkan korban satu, itu sudah cukup mencukupi untuk menggugurkan ibaratnya kesunahannya satu keluarga. Misalnya keluarga kan ada bapak, kemudian ibu, ya, kemudian misalnya anaknya 3. Dia sesungguhnya mampu misalnya kurban saat itu 5 kambing misalnya, ya. Nah, tapi dia saat itu atau tahun itu kurban satu itu sudah mencukupi menggugurkan kesunahannya muakkadah kurban. Nah, kemudian kaitannya dengan sunnah yang nafsiyah itu individu, bahwasanya kurban itu kalau menurut madhab Syafi'i itu nanti walaupun itu satu keluarga itu diperuntukkan untuk siapa. Kadang-kadang kan kalau kita kurban itu ini kurban ini alamatnya misalnya untuk Ahmad bin bapaknya bin siapa, kan seperti itu, ya. Ya, itu hukum kurban. Kemudian kenapa beda, Mbak? Kenapa hukum kurban beda? Karena memang beberapa hadis Nabi itu yang menjadi rujukan, diantaranya yang menghukumi wajib kurban itu bagi yang mampu, ya. Kalau tidak mampu kan tidak, ya. Itu karena ada hadis Nabi yang berbunyi man lahu sa'atun falam yutuha fala yaqrobanna musallana. Barang siapa yang mempunyai keluasan rizki tetapi tidak berkorban, maka jangan mendekat tempat sholatku. Nah, itu menjadikan ada ulama yang menghukumi bahwa orang yang mampu hukumnya wajib berkurban. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada yang menghukumi sunnah muakkadah, ya. Sangat disunahkan lah bagi yang mampu. Sunnah muakkadah itu sangat disunahkan. Karena ada hadis Nabi juga. Jadi masing-masing misalnya memutuskan hukumnya wajib atau sunnah itu karena memang ada dasarnya. Ya, yang menghukumi korban itu sunnah karena ada hadis Nabi yang bunyinya seperti ini. Salah satun alayya faru'idu walakum hunna tatawwu'un. Ada 3 perkara yang bagiku Nabi adalah fardu, harus, ya. Yaitu pertama al-witru, pertama sholat witir. Jadi Nabi itu wajib sholat witir tiap malam. Kalau kita kan sholat witirnya kalau mau kalau mau dan pas puasa, ya. Iya, bersolat tarawih itu sholat witir, ya. Iya. Kemudian yang kedua ad-duha. Nabi itu tiap hari sholat duha, karena sholat duha bagi Nabi adalah wajib. Kemudian yang ketiga an-nahru, menyembelih hewan kurban pada Idul Adha bagi Nabi itu wajib, ya. Makanya karena Nabi itu pemimpin, makanya pemimpin-pemimpin yang beragama Islam itu yang meniru Nabi. Presiden kurban, gubernur kurban. Jangan sampai jadi gubernur tidak kurban, nanti kelihatan pelit, ya. Bupati kurban. Harusnya
kepala desa juga kurban ya, walaupun misalnya apa kambing ya, karena pemimpin itu kan dicontoh oleh umatnya, pemimpin di lingkungan masyarakat Islam tentunya memberikan contoh ya, itu hukumnya. Tapi tatawu'un bagi umatnya, wahunna lakum tatawwungun. Tetapi 3 perkara itu bagi kalian semua adalah tatawu, adalah sunnah. Nah, kemudian dari hadis itu maka ada ulama-ulama yang menghukumi korban itu tidak sampai tingkat wajib, tapi sunnah muakkadah. Bisa menjadi wajib. Ya. Kenapa coba? Ya kalau mampu. Oh, kan mampu. Menjadi wajib itu ketika nadar. Oh iya. Dan misalnya Mbak E ya, Mbak siapa namanya? Dinuk. Mbak Dinuk ya. Mbak Dinuk, besok kalau saya keterima di PTN perguruan tinggi negeri ya, maka saya akan, misalnya Bapak jenengan, karena jenengan kan dari tanggungannya Bapak ya. Misalnya anak saya Dinuk ya, misalnya Bapak jenengan. Kalau keterima di PTN perguruan tinggi negeri ya, maka besok saya akan berkurban. Ya. Nah, kebetulan kemudian jenengan keterima di perguruan tinggi di UIN atau di mana ya, kemudian karena nadar Bapak panjenengan harus berkurban. Kurbannya tidak lagi menjadi sunnah muakkadah, tapi hukum berkurban itu bagi bapak panjenengan itu misalnya menjadi wajib. Nah, untuk kurban yang itu yang barusan Bapak katakan itu kan dari bapak saya misal, itu nanti alamatnya itu ke siapa? Ke saya atau bapak saya? Atau boleh dua-duanya? Boleh dua-duanya. Ya, bapak panjenengan mengeluarkan kurban ya, atau atas nama panjenengan juga bisa. Oke. Terus kemudian dari yang saya lihat itu biasanya kan kalau di Indonesia kurban itu antara kambing atau enggak sapi, kambing sapi itu aslinya itu boleh selain kambing atau sapi atau gimana itu, atau ada kriteria lain? Ya, di antara hewan-hewan kurban yang dicontohkan oleh Nabi untuk berkurban yaitu unta. Oh, unta. Ya, unta itu usianya atau ibil, kalau di sana ibil ya, itu usianya 5 tahun, sudah 5 tahun. Itu bisa untuk 7 orang ya. Kemudian karena di Indonesia tidak ada ibil ya, adanya di kebun binatang kan ya unta ya. Itu kerbau atau sapi, umumnya sapi yang banyak ya, itu usianya sudah 2 tahun, itu untuk 7 orang juga. 7 orang. Ya, 7 orang juga. Tapi apa boleh kurang? Boleh. Misalnya kalau presiden ya tidak lazim masa presiden kurban 1 sapi untuk 7 orang ya, maksudnya presiden cuma 1 untuk 1 orang ya. Misalnya Pak dapatnya cuma 5 orang ya, apa nggak apa-apa? Ya nggak apa-apa ya. 3 orang 1 sapi juga tidak apa-apa ya, gitu. Tapi maksimal 7 orang. Jadi 7-nya itu maksimal ya, maksimal, Pak. Untuk ya. kambing sendiri itu berapa ya, Pak? Untuk kambing itu ada dokni itu kambing yang bukan kambing kacang lah ya. Domba itu minimal 1 tahun dan masuk tahun kedua, itu untuk 1 orang. Kemudian ada bahasa makzi itu kambing kacang, itu sudah usia 2 tahun juga untuk 1 orang. Oke. Ini langsung saja kita ke temanya kita hari ini, yaitu memahami realitas berkurban dan semangat berkurban. Monggo boleh dijelaskan apa yang dimaksud dengan realitas berkurban dan semangat berkurban, Pak? Ya. Sebagai umat Islam ya, kita disunahkan bagi yang mampu untuk berkurban, dan alhamdulillah di Indonesia itu kesadarannya untuk berkurban sudah cukup tinggi ya. Bahkan kadang-kadang ada yang utang untuk berkurban. Ya, tapi orang yang utang untuk berkurban juga jangan lupa utangnya ya, harus iya Pak. harus dibayar di sahur ya. Karena sekarang juga banyak orang yang punya utang, tapi itu juga maklum karena lembaga keuangan, karena tidak ada orang yang hutang itu juga pasti nanti gulung tikar, bangkrut. Nah, semangat berkurban itu di samping melaksanakan perintah dari agama, melaksanakan perintah dari junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, itu juga ada nilai bersedekah ya, bersedekah untuk memberikan sedekah kepada orang-orang yang tidak mampu ya. Untuk itu bagi orang-orang yang mampu kita himbau
untuk semangat berkurban. Dan di antara semangat berkurban itu di antaranya di masyarakat kadang-kadang ada arisan kurban ya. Ada arisan kurban di masyarakat. Kalau di sekolah mungkin tidak ada. Kalau di sekolah kadang-kadang ada semangat berkurban. Itu bagian dari semangat berkurban, yaitu iuran kurban ya. Iya. Walaupun itu masih diperdebatkan. Kalau menurut Imam Syafi'i tidak boleh masa kurban satu kambing untuk satu sekolahan kan tidak boleh. Kalau menurut mazhab Syafi'i nggak boleh. Tapi itu bagian daripada pembelajaran untuk menumbuhkan semangat berkurban tidak apa-apa. Ya. Yang real di masyarakat, di desa-desa itu adalah arisan kurban, kata jamaah masjid arisan kurban. Ya, mudah-mudahan dengan semangat berkorban tumbuh di dalam diri kita umat Islam semangat untuk membantu sesama. Iya, Karena di sana ada nilai ibadah sosialnya untuk saling membantu, utamanya terhadap umat Islam yang tidak mampu. Okay. Ya. Jadi ini kalau misal semangatnya ada, namun mungkin dari sisi ekonomi mohon maaf belum mampu gitu, berarti masih ada lah ya Pak cara-cara lain seperti yang tadi boleh hutang dulu atau boleh arisan kurban, itu berarti nggak apa-apa ya Pak? Ya, kalau arisan kurban umum tidak apa-apa, tapi kalau hutang perlu ada tanda komanya itu Mbak. Gimana itu? Ya, hutang tapi orang yang mampu hutang. Ya, nanti kadang orang berhutang itu kan macam-macam ya. Kalau seperti PNS berhutang itu kan memang dari gajinya, dari bayarannya itu sudah dipotong, kemudian jelas sudah diangsur. Tapi bagi orang-orang tertentu ya yang kemudian hutang saja belum tentu bisa nyaur atau tidak, bisa tentu atau bayar atau tidak, ya ini dalam kategori orang yang belum disunahkan untuk berkurban. Yang harus perlu didahulukan yang bayar hutangnya dulu. Nah, dia bayar hutangnya dulu. Nah, tapi kalau seperti orang PNS yang sudah kemudian misalnya berhutang sudah dibayarkan oleh negara, masih ada sisa, kemudian yang bisa untuk korban, ya itu berkorban. Kalau menurut mazhab Syafi'i kan orang menjadi disunahkan berkurban itu ketika pada hari raya Idul Adha itu dia punya kelebihan dari yang dikonsumsi sampai hari Idul Adha sampai yaumul tasyrik ya, dan kelebihan itu bisa digunakan untuk membeli hewan kurban ya, dia disunahkan untuk berkurban. Iya. Jadi iya. Ini teman-teman kalau misal besok mungkin udah mampu untuk berkurban, itu silahkan untuk berkurban ya Pak. Iya. Kemudian untuk kalau misal ada yang berkurban, itu daging kurban tersebut apakah boleh, ini yang sering banget ini muncul berseliweran, apakah boleh dimakan oleh yang berkurban itu atau tidak Pak? Iya. Nah, korban itu kan tadi ada dua Pak, ya Mbak. Korban yang sunnah, kemudian korban yang wajib karena nadar ya. Orang yang berkurban sunnah itu bahkan disunahkan sebagai tabarruk untuk memakan ya memakan, dia dan keluarganya disunahkan untuk memakan daging kurbannya. Tapi dibatasi maksimal sepertiga dari daging hewan kurban itu maksimal ya. Jadi boleh itu, tapi bagi yang kurbannya itu sunnah. Tapi bagi yang kurban wajib karena nazar itu maka tidak diperbolehkan untuk mengkonsumsi ya. Biasanya kalau di kampung saya itu kan yang kurban tidak cuma satu orang itu, misalnya kambing ada 5, maka dia dikasih juga, tapi bukan dari dagingnya hewan kurban dia, tapi dikasih dari dagingnya hewan kurban orang lain. Sehingga dia tetap mengkonsumsi daging kurban tapi bukan dari hewan kurbannya sendiri. Ya, jadi teman-teman, pertanyaan-pertanyaan yang sering berseliweran ini mengenai boleh apa enggak itu untuk kita makan hewan kurban yang kita korbankan itu aslinya tidak apa-apa ya teman-teman. Jadi atau enggak yang seperti tadi bapaknya bilang, kalau misal ada berapa kambing itu kita boleh, lebih bagusnya atau trik-triknya lah itu kita dijatahi oleh jatah kurban orang lain ya. Nanti panitia itu kan biasanya sudah pintar harusnya ngikut seperti itu ya. Dan itu Mbak, lagi untuk mengkonsumsi hewan kurban itu kan orang kaya itu kan juga boleh dikasih hewan kurban.
Nanti hewan kurban itu bisa ditasarufkan, diberikan kepada orang kaya boleh, kepada fakir miskin duafa itu semestinya. Oh, iya. Ya, semestinya yang lebih diprioritaskan. Tetapi statusnya itu beda daging kurbannya. Nah, kalau untuk fakir miskin duafa itu status daging kurban yang dari panitia misalnya ya, dari orang yang menyembelih itu statusnya adalah hak milik bagi fakir miskin. Udah menjadi haknya Iya. mereka ya Pak. Jadi orang yang memiliki itu boleh mengkonsumsi atau misalnya berlebih itu boleh menjual. Oh malah boleh dijual. Iya, itu bagi fakir miskin tapi ya. Oh. Misalnya dia dapat daging sapi misalnya 5 kilo. Dia Banyak butuhnya ya, dia butuhnya misalnya 2 kilo untuk dikonsumsi. Maka yang 3 kilo itu bisa dijual. Tapi oleh orang miskin, fakir miskin. Nah, kalau orang kaya dikasih itu haknya adalah hak konsumsi. Ya, hak dimakan. Ya, maka bagi orang kaya yang dikasih hewan kurban itu bolehnya dimakan. Tidak boleh Dimasak, dijual. dimakan ya. Tapi apabila lebih dia tidak boleh menjual. Apabila dia sudah tidak membutuhkan untuk dikonsumsi, dia harus memberikan kepada orang lain. Oh, kepada yang lebih membutuhkan, Yang gitu ya Pak. membutuhkan, iya. Kalau di tempat saya itu kadang ada pembagian kurban, tapi ini bukan untuk yang misal emang fakir atau Iya. emang miskin gitu, tapi siapa yang ada di depan jalan itu atau yang ada di depan rumah itu yang dikasih itu bagaimana Pak? Ya itu nggak apa-apa. Oh, Nanti itu nggak apa-apa. biasanya kan sudah dicatati kan yang mau nerima siapa saja. Enggak, itu malah kayaknya lewat cuma Kupon. yang bukan yang punya rumah itu misal ada di depan rumah itu ya yang dikasih, kalau nggak di depan rumah itu malah nggak dikasih, itu bagaimana? Nah, iya. Yang dikasih, yang diprioritaskan nanti yang kurban itu atau panitianya, kalau diserahkan panitia kan biasanya sudah punya daftar-daftarnya. Oh, iya. Yang diprioritaskan apabila itu misalnya disembelih sendiri ya, minta bantu tetangga itu ya mestinya yang lebih dekat. Ya, yang lebih dekat, yang tetangga itu yang diprioritaskan. Iya, jangan sampai tetangganya belum dapat sudah lari ke desa lain dan nanti kan timbulnya itu fitnah, timbulnya ada masalah rasa apa di situ gitu ya. kurang harmonis. Jadi yang diprioritaskan tetap lingkungan sekitar yang diprioritaskan. Oke. Gitu. Ada lagi mungkin? Langsung ke hikmah apa ya Pak? Oh boleh. Kalau boleh, dari boleh. kurban-kurban ini ada kegiatan kurban, pasti ada hikmah di Iya. balik kegiatan ini. Monggo boleh dijelaskan hikmah-hikmah atau biar jadi kita tuh dengar hikmahnya apa jadi bersemangat, tambah semangat untuk berkurban Pak. Monggo Iya. boleh dijelaskan. Di antara tujuan kurban ya, itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hajj ayat 37. Allah berfirman, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Sesungguhnya Allah itu ya tidak mendapatkan daging ya yang diharapkan Allah. Sesungguhnya Allah itu tidak mengharapkan daging atau darah dari kamu semuanya, dari korban kamu semuanya, tetapi Allah itu mengharapkan ketakwaan. Jadi sesungguhnya dari korban itu Allah itu kan Allah tidak butuh dagingnya, Iya. tidak butuh tulangnya kan ya, Iya. tetapi yang Allah kehendaki adalah ketakwaan. Maka sesungguhnya kurban itu adalah wujud ketakwaan seorang hamba kepada Allah. Ya. Kenapa disebut korban coba? Karena mengorbankan apa yang kita punya gitu Ya. Bapak. Korban itu berasal dari kata qoroba yakrubu kurban. Qoroba itu maknanya dekat. Nah, kurban itu adalah masdar, artinya pendekatan. Jadi yang namanya kurban itu adalah suatu ibadah ya dengan menyembelih hewan kurban untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mendekatkan diri itu adalah bentuk ketakwaan. Jadi kurban itu artinya mendekat, Mbak. Iya. Mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian kurban itu juga biasa disebut udhiyah. Udhiyah. Pernah dengar udhiyah? Belum. Iya, udhiyah. Jadi kalau bahasa lain kurban itu udhiyah. Kenapa udhiyah itu diambil dari kata duha?
karena kurban itu nanti disembelih ketika di waktu duha, yaitu ketika orang Islam sudah melaksanakan sholat Idul Adha, kemudian khutbah, kemudian baru diperbolehkan menyembelih hewan kurban pada hari tanggal 10 Dzulhijjah atau hari raya Idul Adha, atau pada hari tasyrik, ayam tasyrik tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah ya. Yang ketiga, kurban itu juga disebut an-nahr ya. Surat Al-Kautsar amal Kang? Iya. Inna a'tayna kal kautsar. Kautsar. Fasholli rabbika Wanhar. Wanhar itu kan artinya dan sembelihlah hewan kurban. Jadi kurban itu disebut juga an-nahr. An-nahr itu artinya leher. Leher. Ya, jadi tempat penyembelihan. Jadi kurban itu juga disebut an-nahr. Jadi tujuan orang berkurban itu adalah untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mendekatkan diri kepada Allah dengan menyembelih hewan kurban ya. Kemudian di antara hikmah berkurban ya, tadi pertanyaan hikmah berkurban ini Mbak Iya. ya, adalah pertama untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian yang kedua, yang kembali kepada pribadi yang berkurban, hikmah yang kembali kepada orang yang berkurban, yaitu pertama menumbuhkan rasa ikhlas untuk memberi ya. Kurban itu kan memberikan daging kurban kepada orang lain, tetangganya ya. Iya. Ya, kemudian menumbuhkan sifat sosial ya pada lingkungannya. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah untuk mengeratkan hubungan silaturahim, hubungan persaudaraan sama umat Islam. Di antara hikmah berkurban itu kan nanti hubungan persaudaraan di antara sama umat Islam itu semakin kuat. Kemudian juga di antara hikmah kurban itu dan secara spiritual ya, itu orang yang berkurban akan mendapatkan pahala dari setiap rambut hewan yang dikurbankan ya, banyak nggak bisa dihitung ya. Jadi dari setiap rambut hewan yang dikurbankan, orang yang berkurban akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala ya. Dan yang pasti bahwasanya itu meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan itu hikmah-hikmah apabila kita berkurban ya. Oke. Jadi teman-teman setelah mendengarkan beberapa hikmah-hikmah dari berkurban itu sendiri, semoga teman-teman bisa langsung tergerak ya hatinya untuk wah berkurban nanti hikmahnya banyak. Semoga dari sekarang mungkin boleh nih untuk mengumpulkan uang atau bagaimana biar atau kita sendiri udah punya kayak tujuan, oh besok kalau gede itu kita mau kurban, harus kurban apa gimana, itu boleh banget. Nah ini sebelum kita akhiri sesi kali ini ya Pak, boleh Bapak untuk memberikan pesan-pesan atau kiat-kiatnya kepada sobat-sobat Himara yang ada di rumah atau yang sedang menonton mengenai topik pembahasan kita kali ini, atau sebagai closing statement kita kali ini. Oke, monggo boleh dijelaskan. Ya, terima kasih sahabat Himara semuanya yang saya hormati. Menjelang hari raya Idul Kurban ya, marilah kita semuanya berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila mampu ya, itu masih ada waktu untuk membeli hewan kurban, silahkan berkurban. Dan apabila masih menjadi anak sekolah, siswa sekolah ya, kita tumbuhkan semangat untuk berkurban ya. Banyak kita lihat orang-orang berkurban dengan menabung ya. Kalau ada ibadah haji dengan menabung, ternyata di media sering kita jumpai orang punya semangat luar biasa berkurban dengan menabung tiap hari, akhirnya bisa berkurban. Kita upayakan dalam seumur hidup sekali sebagai umat Islam, kita harus pernah berkurban
untuk diri kita sendiri sebagai wujud pengakuan bahwasanya kita umat Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berkurban dan juga dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Demikian, Mbak. Oke, baiklah. Semoga yang diberikan atau yang disampaikan oleh Bapak Solihin ini dapat kita ambil ya manfaatnya, teman-teman bisa kita implementasikan di kehidupan kita berikutnya. Oke, jadi kali ini saya ucapkan terima kasih banyak Bapak ya sudah menyempatkan hadir di Himara Podcast ini, di podcastnya Man2. Saya mohon maaf apabila dalam membawakan acara ini saya banyak bertanya gitu atau banyak kesalahan, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Sama-sama, mudah-mudahan banyak manfaatnya ya, dan amin. Siap untuk tampil lagi kapan-kapan. Iya, semoga kita dapat bertemu lagi ya Pak di lain kesempatan. Mudah-mudahan. Iya, untuk datang lagi ke Himara Podcast dengan topik pembahasan yang berbeda. Nah, tentunya. Oke, demikianlah episode podcast kita kali ini. Podcast ini mirip-mirip dengan kajian santai gitu ya Pak. Kajian santai. Ya. Semoga bisa kita teruskan ke episode-episode berikutnya. Jangan lupa teman-teman subscribe, like, dan komen sebanyak-banyaknya serta share ke teman-teman kalian. Demikian dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang pertanyaan di luar skenario. Nggak apa-apa. Bapak tadi saya mau nanya kan bisa juga kan ini kan untuk umum ya. Iya.